Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Rifki Fadila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas pada hewan Yadi Enos. Yang pertama saya akan menjelaskan profil perusahaan. Usaha penjualan PD hewan Yadi Enos ini merupakan usaha mikro dan sudah berdiri sejak tahun 2013 yang beralamat di Jalan Majalaya Raya Kerajaan 2 Desa Bangle. Usaha ternak merupakan suatu proses mengkombinasikan faktor-faktor produksi beberapa lahan. Berupa lahan, ternak, tenaga kerja, dan juga modal untuk menghasilkan produk peternakan. Keberhasilan usaha ternak sapi potong bergantung pada 3 unsur. Yang pertama yaitu ada bibit, pakan, dan manajemen atau pengelolaan. Manajemen mencakup pengelolaan perkawinan, pemberian pakan, perkandangan, dan juga kesehatan ternak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang key partners. Yang pertama itu ada supplier hewan kurban, yang kedua menyediakan lapak dan pengiriman hewan kurban dan semuanya. Yang kedua yaitu ada key activities. Yang pertama yaitu ada menjalankan marketing pada media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok dengan mempromosikan produk. Yang kedua yaitu membeli hewan dari para peternak kecil. Yang ketiga yaitu membeli pakan, ampas tahu. Yang keempat itu menyuruh pengurus memotong rumput. Yang kelima itu memberi makan hewan. Ini saya akan menjelaskan tentang value proposition. Yang pertama itu kualitas kesehatan adalah hal yang paling utama. Yang kedua yaitu hewan akan dijual atau disajikan dalam keadaan sehat dan terurus. Selanjutnya yaitu customer relationship. Yang pertama yaitu target pasar tersebut berasal dari kalangan umat Islam, restoran, pasar lokal, dan masyarakat, yaitu ada orang dewasa atau penjual daging. Selanjutnya yang kedua itu aktif di media sosial. Selanjutnya itu customer segments. Yang pertama penjual daging, umat Islam, masyarakat, pengguna aktif sosial media. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Firmansyah. Di sini saya akan memaparkan materi bisnis modal kanvas pada perdagangan hewan Yadi Enos. Yang pertama ada key research. Yang satu, lokasi strategis dan mudah dijangkau. Dua, bahan baku dan supplier yang berkualitas. Tiga, pengurus yang bertanggung jawab. Empat, marketing untuk menjalankan kegiatan promosi. Yang kedua, channel. 1. Media sosial Instagram, Facebook. Yang kedua, pasar lokal dan pasar tradisional. Cost struktur, membeli hewan dari peternak kecil. Kedua, mempersiapkan lokasi tempat. Ketiga, pengadaan suplai pakan. 4. Persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi meliputi tempat pakan sementara dan penginapan. Yang keempat ada revenue stream. 1 yaitu modal awal, yang kedua penjualan produk hewan. Baik, selanjutnya ada pembahasan bisnis model kanvas pada perdagangan hewan Yadi Enos. Yang pertama, key partners, supplier hewan kurban. Kedua, menyelesaikan lapak dan pengiriman hewan kurban dan sebagainya. B. Big activities, menjalankan marketing pada media sosial seperti Instagram, Facebook dengan mempromosikan produk. Yang kedua, membeli hewan dari para peternak kecil. Yang ketiga, membeli pakan, ampas tahu. Keempat, menyuruh pengurus memotong rumput, memberi pakan hewan. Baik, itu saja yang akan saya sampaikan. Mungkin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abah Ramadan. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu C tentang value proposition. Yaitu ada dua, yaitu kualitas kesehatan hewan adalah yang utama. Lalu yang kedua, hewan akan dijual atau disajikan dalam keadaan sehat dan terurus.
Lalu yang D, customer relationship, yaitu target pasar tersebut berasal dari kalangan umat Islam, restoran, pasar lokal, dan masyarakat. Isinya ada 3 poin, yaitu orang dewasa, penjual daging, dan aktif media sosial. Perkenalkan, nama saya Fikri Khuruli Mambikuna. Saya dari kelas MN 19B UBP Karawang. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang F. Customer segmen kualitas kesehatan hewan adalah yang utama. Jadi bagian yang terbagi 4. 1. Penjualan daging. 2. Umat Islam. 3. Masyarakat. 4. Pengguna aktif sosial media. Yang bagian F, key ratio terbagi 4 bagian. Yang pertama, lokasi yang strategi dan mudah dijangkau. Yang kedua, bahan baku dan supplier yang berkualitas. Yang ketiga, pengurus yang bertanggung jawab. Yang keempat, marketing untuk menjalankan kegiatan promosi. Ya. Selanjutnya G, channel. Channelnya ada 2, yaitu dari media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pasar lokal dan tradisional. Selanjutnya cost H, ya bagian H, cost struktur adalah membeli hewan dari peternak kecil. Ada poinnya, ada 3, yaitu mempersiapkan lokasi tempat. Kedua, pengadaan suplai pakan. Dan yang ketiga, persiapan anggaran untuk pemasaran dan promosi meliputi tempat pakan sementara dan pengiriman. Lalu di sini ada I, revenue stream. Di sini ada dua poinnya, yaitu yang pertama modal awal dan yang terakhir penjualan produk hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini, observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan observasi sedang ditunjukkan untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran dari hasil observasi pelaksanaan proses pembelajaran di peroleh kriteria pembelajaran yang baik untuk dijadikan contoh refleksi bagi kita yang ingin membuka UMKM ke depannya. Terima kasih. Kami masih banyak kekurangan, tapi jika kami lengkap maka layaknya kata kurang